Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Moving Eswan. Perkenalkan, nama saya Kang Nasir, NRP 801111236, asal dari Setuhuk. Dalam hal ini saya akan menjelaskan atau melakukan praktek untuk materi sertifikasi saya, materi overhaul engine damper. Sesuai di belakang ini saya AD465 ya, kita melakukan overhaul engine damper AD465 7R. Pertama-tama untuk langkah persiapan untuk melakukan overhaul damper engine AD465 7R. Pertama kita preparing untuk dokumen seperti shop manual, passbook, sama QE, dan beberapa dokumen seperti MAR, BAPT, dokumen SPPR lah untuk preparing kita overhaul damper. Untuk masalah untuk persiapan seperti toolnya seperti toolbox, terus ada special tool seperti untuk pengukuran kayak vernier caliper, terus dan ada beberapa yang lain lagi. Oke, langkah selanjutnya kita untuk melakukan overhaul untuk overhaul damper. Kita melepas damper dulu. Pertama-tama untuk critical point, pertama marking, terus kebersihan. Pada saat melepas takutnya ada kerusakan yang lainnya. Nah, yang pertama kita lepas ya, kita melepas oil cake-nya. Lupa. Selanjutnya kita melepas oil cake-nya ya. Nah, sebelum itu critical point-nya kita marking ya posisinya. Ini ada breeder, jangan sampai nanti masangnya kebalik atau posisinya salah. Nah, makanya di marking ini posisi breedernya di atas, nanti dikasih marking di sini atas. Oke. Setelah itu kita melepas snapring shaftnya. Untuk melepas shaft covernya ini ada snapring, nanti kita lepas. Selanjutnya kita lepas bolt mounting cover damper ya, yang kita lepas untuk ini semua. Kalau sudah mountingnya sudah dilepas semua, kita tracker ya untuk menggunakan bolt mounting tadi. Dan di sini ada satunya lagi yang di bawah sini. Nanti kita untuk tracker ya. Setelah cover damper kita lepas, kemudian kita overhaul rubber damper di dalam ya. Untuk critical point kita lepas outer flank ini, untuk flank, sama yang di dalam itu harus diberi marking biar kita saat pemasangan juga lebih mudah. Kita lepas pot yang ini ya, covernya ini. Cover kita lepas untuk flanknya, kita melihat ya ada rubbernya. Nah, rubbernya ini posisinya udah hancur ya, makanya kita sekalian diganti ya. Untuk posisinya nanti jangan sampai kebalik ya. Ini kan yang big rubber, ini yang small. Nanti posisinya jangan dibalik juga. Ini yang small di sini, nanti yang big di sini jangan dibalik. Nanti kita kasih marking yang di posisi innernya, flanknya, biar enggak kebalik-balik. Setelah kita melepas sapnya ini ya, untuk pengentelan untuk bodinya, kemudian kita bersihkan yang sisa rubbernya di sini. Ini udah mengeras banget. Terus habis itu kita lepas flank yang sebelah dalam ya. Kita lepas potentinya. Nanti kalau yang engine baru kan nggak ada bearingnya nih, ada bearingnya yang nempel di flywheel, nanti kita ganti juga. Hanya untuk bearingnya yang di dalam ini, untuk flywheel bearingnya. Setelah nanti kita lepas flank yang di
luas ini ya. Namanya kayak gini. Nanti untuk yang baru ya, yang sini ada bearing ya, nanti itu ganti. Langkah selanjutnya setelah kita lepas dis AC damper, critical pointnya ya sama marking. Yang kedua dan cara pelepasannya kayak seperti tadi bearing untuk kita cek untuk imbang, lepas itu imbang. Nah begitu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan washing ya, untuk cleaning komponen damper. Kita cleaning semua. Setelah cleaning baru kita measuring and inspection. Oke. Berikut adalah komponen-komponen damper. Yang itu oil cake, terus ini untuk flank, terus ini yang outer body ya, itu yang ada flank yang di dalamnya, terus ini shaft, terus ini untuk cover damper ya. Nah untuk washing, untuk cleaning ini kita prepare untuk drum sama tempat balok untuk membersihkannya. Nah berikut adalah gambarnya. Berikut adalah cara ya, ini kita lepas oil seal yang di cake damper. Nah ini oil sealnya kita lepas dan bersihkan komponen tersebut dari sisa grease dan sisa kotorannya. Untuk oil cake dan sini ada dudukan oil seal ya. Nah biasanya kita inspection yang nih untuk kontak surface nya, apa ada scratch atau ada semacam compalan, nah atau ausan, dicek sama keretakan. Nah sini yang kontak surface yang ke cover damper ya, sini ada grease, tempat dudukan grease, ini ada breather. Untuk pengecekan dari cover damper, nah di sini ada dudukan bearing ya, untuk bearing. Nah biasanya kita untuk pengecekan ya biasanya keretakan biasa, untuk keretakan atau ada yang scratch apa, atau covernya itu ada yang retak atau yang ada yang compal. Nah kita inspection. Untuk kausannya ya biasanya kita diukur nih untuk diameternya, kausannya, untuk kebundarannya juga biasanya biar bearingnya presisi ya. Berikut adalah outer body ya. Outer body setelah kita dibersihkan, kita inspection untuk rubber. Ini posisi rubber ya, ini rubber big, ini rubber small. Nah nanti di inspection paling yang posisi rubbernya itu diukur, sama yang posisi ini ada kausan enggak biasanya, sama pengecekannya itu keretakan. Misalnya kita dicek secara fisikal, secara fisik ada keretakan enggak, apa ada bengkok, ini bisa bending, itu diinspeksi. Semua biasanya pakai color checker, kalau kita bawa untuk color checker diinspeksi. Untuk pengecekan dari flanknya kan ada ini yang outer flank ya, yang di dalam inner flank, ini yang di luar, yang ke arah ke transmission. Nah ini yang flanknya biasanya kita pengecekan di keretakan ya, keretakan atau cacat-cacat yang lain untuk pengecekan outer flanknya. Untuk pengecekan inner body ya, kita biasanya pengecekan di ini ya, sama ini ada keretakan enggak, ada kerusakan di inner body. Terus untuk shaftnya ini ya, shaftnya inner body udah aus atau enggak, atau ada yang compal atau tidak untuk shaftnya ini. Terus untuk kopling, nah ini untuk kopling yang nempel ke shaftnya inner body ya, nih. Biasanya pengecekannya ya biasa untuk keretakan, kerusakan atau ada yang compal. Nah ini terus dicek
sama untuk anunya ini ya, untuk sapnya, yang treatnya sapnya ya. Ini sudah beruncing nih, sudah rusak nih. Nah, nanti kita coba untuk backlashnya. Untuk pengecekan kopling ya, kopling ke sapnya. Nah, ini kan tadi dilihat sudah aus ya. Nah, nanti kita cukup backlashnya, kita masukin. Nah, terus memang sudah oblak ya, ini sudah oblak. Nah, sini sudah oblak untuk backlashnya nih, sudah terlalu oblak, jadi sudah aus ya. Nanti biar diganti ya, untuk shaftnya sama koplingnya kita ganti, memang sudah enggak normal, enggak udah oblak. Oke, untuk tahap selanjutnya itu tahap assembling ya. Untuk tahap assembling, untuk critical pointnya adalah pasang sesuai marking ya, sesuai kita bongkar kita pasang sesuai marking. Yang kedua, untuk pemasangan bearing ya, di sini ada bearing yang ke flywheel. Nah, nanti pasangnya itu kalau kita memasang ke nempel ke outer rest, berarti kita nekannya yang di outer rest, jangan nekannya yang di inner rest, untuk penekanan outer rest. Untuk pemasangannya ya mungkin critical pointnya untuk pengisian grease ya, untuk greasing, untuk grease-nya pakai NS grease ya. Untuk grease yang NS grease dikasih ke bearing yang di dalam flywheel itu, sama yang dilumasi ya, sama beberapa yang di rubbering itu. Ini dulu. Oke, untuk pemasangannya ya, untuk pemasangannya yang pertama yang kita masukkan ke inner body ini, inner body. Nah, nanti dia nempelnya di sini ya, di sini. Di sini ada rubber small sama big. Nanti dilumasi grease ya juga ya, lumasi grease, baru dikasih rubber ya. Habis rubber kita pasang flank. Nah, ini ada flank. Nah, flanknya masuk tutupin sini, lewat sini, terus. Nah, di sini nanti kita kasih liquid gasket atau LG6, dilumasi jangan sampai terputus. Baru kita di top mounting pakai Loctite ya, jangan lupa pakai Loctite, di top sesuai standarnya sekitar 12 kilo. Setelah itu dipasang ini AC ya, AC ke damper dipasang, baru pasang covernya ini ya. Ini untuk cover. Nah, ini untuk cover. Nah, untuk cover di sini ada tempat dudukan bearing, nanti dipasang bearingnya ya, dipasang bearing. Nah, untuk pengepresnya outernya aja ya, di plusnya. Nah, di sini jangan lupa dikasih grease di dalamnya bearing, sama di dalamnya ini dikasih grease. Nah, untuk kuantitinya ada di shop manual atau di GE, untuk berapa gram-gramnya ada. Nah, setelah kita masang ini kan dipasang bearingnya, kita pasang terus kita cek ya, kita biar masuk ke dalam. Setelah masuk baru kita pasang oil ceknya. Oke. Untuk pemasangan selanjutnya yaitu oil cake. Nah, oil cake sini ada oil seal. Nah, untuk pemasangan oil sealnya jangan lupa dikasih dalamnya, dikasihin dulu ya, biar kering dulu ya, ada goresan. Terus di sini ada dikasih grease. Grease-nya itu ada berapa gram, ada standar. Nah, selanjutnya pengisiannya sini jangan lupa dikasih grease, grease pakai grease NS grease ya. Nah, situ untuk kontak surface-nya kita kasih, jangan lupa dikasih liquid gasket dan merata ya. Kita pasang ke covernya. Nah, jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk posisi benar di marking mestinya di atas. Setelah kita pasang di top ya, di top sesuai topnya, kita 12 kilo juga. Kemudian ini dipasang sap ya. Nah, nanti kan dia anunya ke sap nih. Ini ada sapnya si inner body, ini pasang di
kelas ini. Oke. Penjelasan tentang overhaul damper, mungkin ada beberapa kekurangan ya, karena keterbatasan waktu juga. Untuk setelah kita pemasangan assembling, kita untuk final test ya, final testnya itu kita pas running dicek ya, untuk abnormal noise enggak ada damper. Kalau untuk standar normal berarti kita sudah melakukan yang dengan betul ya. Untuk critical point, setelah damper dipasang ke engine, ukur end play-nya apakah standar atau tidak, dan sebelum damper dipasang juga diukur end play-nya juga. Sekian penjelasan dari saya tentang materi sertifikasi engine damper overhaul HD465 1007R. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Moving is one.